Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mulai kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran tahfiz dan tahsin Al-Quran kelas 8 semester 2. Pada pembahasan semester 2 yang akan kita bahas adalah yang pertama surah At-Thariq. Surah At-Thariq ayatnya ada 17 ayat jumlahnya. Kemudian At-Thariq ini adalah surah ke-86. Jenis suratnya Makkiyah atau surat ini diturunkan di kota Makkah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas surah At-Thariq ayat 1 hingga ayat 5. Nanti setelah pembahasan ini kalian silakan untuk menghafal surah At-Thariq ayat 1 sampai 5. Jadi hafalannya itu ada dua cara. Kalian boleh langsung menghafal atau menyetorkan satu surat full At-Thariq 1 ayat 1 sampai 17 atau dibagi 3 tahap. Tahap 1 ayat 1 sampai 10, kemudian tahap yang kedua ayat 11 hingga ayat 1 sampai 5, tahap pertama ayat 1 sampai 5, tahap yang kedua ayat 6 sampai ayat 10, tahap yang ketiga yang terakhir adalah ayat 11 hingga ayat 17. Kalau kalian menyetorkan satu surat full berarti tahap 1 sampai 3 tidak perlu lagi kalian lakukan. Kalau kamu ambil cara yang bertahap, berarti kamu harus disetor secara berkala. Silahkan disetor waktunya kapan saja, tinggal kalian videokan, lalu kalian upload video hafalan kamu ke link yang sudah saya berikan. Yaitu adalah gambaran apa yang akan kita kerjakan di pertemuan pembahasan surah Al-Thariq. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thariq. Ayat yang pertama, was-sama'i wat-thariq. Artinya demi langit dan yang datang pada malam hari. Was-sama'i. Nah, di sini was-sama'i ini adalah waul qasam atau wawu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Dengan At-Thariq. At-Thariq itu artinya yang datang pada malam hari. At-Thariq, kata At-Thariq ini sebetulnya terjemahannya adalah bintang pengetuk. Kenapa disebut bintang pengetuk? Karena bintang itu ketika dia muncul atau ketika mendekat kepada objek, misalkan kita objeknya, nah bintang itu mendekat atau kita mendekat kepada objek tadi, kepada bintang tadi, nah itu bintang tersebut mengeluarkan suara seperti orang mengetuk pintu, makanya disebutnya istilahnya bintang pengetuk At-Thariq. Was-sama'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Kita lihat tafsirnya, yaitu demi langit yang terbentang dengan kukuh tanpa penopang dan demi apa yang datang pada malam hari dan menghiasi langit. Jadi bintang itu adalah penghias langit. Makanya kita kalau malam hari sesekali melihat ke atas langit, kita lihat bintang bintang yang indah. Itu adalah hiasan langit. Ayat yang kedua, wa ma adraka mat-thariq. Wa ma dan apa? Adraka. Dan apakah kamu mengetahui? Adraka, kamu mengetahui. Mat-thariq, apa itu? At-thariq. Dan apakah kamu tahu apa itu yang datang pada malam hari? Itu ada terjemahannya. Kita lihat tafsirnya. Dan wahai Nabi, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu?
Ini adalah sebuah pertanyaan. Dalam ayat-ayat ini, pada beberapa ayat lain, Allah bersumpah dengan langit, matahari, bulan, dan malam. Karena terdapat padanya hal-hal bentuk-bentuk perjalanan-perjalanan terbit dan tenggelam. Maka keadaan yang ajaib dan luar biasa ini adalah bukti bagi orang-orang yang berpikir dan memperhatikan bahwa ada penciptanya yang maha kuasa. Itu adalah fungsi atau tujuan Allah menanyakan wama adraka mat-thariq, supaya manusia itu melihat apa sih, tahu nggak sih apa itu at-thariq. Allah sampai bersumpah dengan at-thariq, ada apa? At-thariq itu seperti apa? Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau menggunakan pikiran dan orang-orang yang mau memperhatikan. Kalau orang yang tidak acuh, itu tidak akan berguna apa-apa. Makanya kita disuruh Iqra. Pertama itu ayatnya Iqra. Ketika Nabi mendapat wahyu, Iqra, baca dulu. Kalau udah baca kita tertarik. Kalau udah kita tertarik kita berpikir. Kalau udah kita berpikir kita ingin tahu, maka kita memperhatikan. Kalau sudah memperhatikan, nanti kita akan paham. Oh, kok bisa bintang itu seperti ini? Nggak mungkin dong bintang itu ada tanpa sebab, ada tanpa ada sesuatu yang menciptakan. Nah, itu nanti kembalinya adalah kita menemukan bahwa Allah yang Maha Kuasa lah yang menciptakan. Tidak mungkin orang atau manusia yang menciptakan. Itu ayat yang kedua. Wa ma adraka mat-thariq. Apakah kamu tahu apa yang datang pada malam hari itu? Dijelaskan, yang datang pada malam hari itu apa? Ayat yang ketiga. An-najmu tsaqib. Jadi at-thariq itu apa? At-thariq itu adalah an-najmu tsaqib. Sifat dari at-thariq adalah bintang yang bersinar tajam. Jadi bintang pengetuk ini selain dia ada suaranya seperti orang mengetuk pintu, dia juga memiliki sinar yang sangat terang. Karena sinar yang sangat terang itu, maka sebutannya yang bersinar tajam. Kalau kita pandang dengan mata, itu menyilaukan mata kita. Maka istilahnya adalah bintang yang bersinar tajam. Kemudian ayat yang keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, dan setiap nafsin, jiwa, lamma 'alaiha, pasti padanya hafiz, penjaga. Jadi setiap manusia itu, setiap orang itu pasti ada yang jaga. Siapa yang jaga? Kita lihat tafsirnya. Dan itu semua, setiap orang pasti ada malaikat yang ditugasi oleh Allah sebagai penjaganya, yaitu malaikat apa saja yang dilakukan oleh, yaitu malaikat yang mencatat apa saja yang dilakukan oleh setiap individu, baik itu kebaikan maupun keburukan. Catatan itu akan menjadi bukti pada hari perhitungan kelak. Jadi setiap manusia yang diciptakan oleh Allah yang lahir ke dunia ini, dia memiliki penjaga. Penjaganya minimal 3. Siapa itu? Ada Raqib, ada Atid. Itu adalah malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Kalau manusia ingin mengerjakan kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat tersebut. Ini si A ingin mengaji, langsung dicatat sebagai amal kebaikan. Nanti ketika dia sudah mengaji, dicatat lagi. Si A benar-benar mengaji, catat lagi. Ketika misalkan si A ingin mencuri, nah itu tidak langsung dicatat sama malaikat, tapi ditunggu sampai dia melakukan niatnya tadi.
oh ternyata benar-benar dicuri. Nah, pas ketika dia mencuri langsung dicatat sebagai amal keburukan. Itu adalah kuasa Allah dan sayangnya Allah. Jadi kalau perbuatan baik baru niat langsung dicatat. Kalau perbuatan buruk, malaikat itu tidak langsung mencatat, tapi nunggu hingga manusianya melakukan perbuatan tadi. Kemudian yang ketiga siapa? Yaitu adalah korin, jin korin. Nah, jadi ada tiga, ada malaikat raqib atid pencatat amal baik dan buruk. Kemudian ada yang satu lagi yang namanya jin korin. Nah, di jin korin ini adalah jin yang mengikuti manusia dari lahir hingga ia meninggal. Seperti itu. Nah, jin korin ini biasanya yang kata orang itu kalau ada orang meninggal ada setannya. Sebetulnya setannya itu adalah jin korin. Karena saking lamanya jin ini ikutin orang tadi itu sampai hafal wajahnya kayak apa, cara jalannya kayak apa, ngomongnya kayak apa, suaranya kayak apa, kebiasaannya gimana. Nah, jin ini adalah makhluk yang nantinya akan tergantung kepada orang tersebut. Kalau orangnya baik, jin ini akan dikalahkan oleh orang itu, maka dia akan mudah melakukan kebaikan. Tapi kalau orangnya kurang baik, nah jin itu akan memanas-manasin, akan terus meniupkan agar manusia tadi berbuat keburukan. Seperti itu. Jadi minimal 3. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bahwa setiap manusia itu ada yang menjaga, yaitu malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan. Selanjutnya ayat yang terakhir. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Maka fal yanzur itu adalah kalimat perintah. Maka hendaklah fal yanzur. Kalau kita ingin memerintahkan atau meminta kepada seseorang dengan bahasa Arab, kita bisa menggunakan fi'il amr atau bisa juga dengan kata fa yang fal yanzur, fal yajlis, maka hendaknya ia duduk. Ini adalah permintaan yang sangat halus. Fal yanzuril insanu, maka hendaklah insanu manusia, hendaklah melihat manusia mimma khuliqa, dari apa dia diciptakan. Jadi tadi yang pertama tuh yang di atas kita ditanya tahu nggak atorik. Ketika sudah dijelaskan atorik itu apa, Allah menjelaskan bahwa in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, bahwa setiap orang itu ada penjaganya. Kalau ada penjaganya, kita disuruh berpikir fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia memperhatikan atau melihat dari apa dia diciptakan. Kita lihat tafsirnya. Sungguh hari kebangkitan itu pasti akan terjadi, maka hendaklah manusia memperhatikan asal kejadian, dari apa dia diciptakan. Dengan demikian dia akan mengetahui besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keterbatasan dirinya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu kita ini diciptakan dari apa, itu kita menjadi orang yang sombong. Tapi kalau kita tahu, oh diciptakan dari tanah, nanti kalau udah meninggal baliknya ke tanah lagi. Lalu kenapa kita harus menjadi orang yang sombong seperti itu? Ya, demikianlah pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu surah At-Tariq ayat 1 hingga ayat 5. Nanti setelah memperhatikan atau menyimak penjelasan ini, kalian bisa jawab soal yang telah saya berikan. Baiklah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.